Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan gue, selalu membahas dunia lelang hanya di mana, di Lelangin Aja. Oke, kali ini gue udah sampai di iBit, member of Astra, salah satu balai lelang yang bergerak di bidang industri lelang otomotif. Tentunya kali ini kita udah sampai di sini dan kita tidak akan membahas mengenai harga lelang, harga mobil atau jenisnya apapun. Tetapi kita saat ini mendapatkan spesial request dari iBit karena memang iBit punya aplikasi baru namanya Astra Car Valuation atau disingkat ACV yang kalian bisa nanti pakai ya untuk ngecek mobil used car atau mobil bekas yang kalian mau beli dimanapun. Kalian bisa minta bantuan mereka. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dibagikan, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal video terupdate seputar lelang. Oh ya, karena masih bulan Syawal, kita segenap kru Lelangin Aja mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Asik. Oke, kita langsung saja temuin Pak Vicky. Hey, Mas Vicky. Siap. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, oke guys, ini adalah salah satu punggawanya ACV, asik. Astra Car Valuation. Jadi ini Mas Vicky, karena kita kemarin di konten-konten kita sebelumnya, kita sudah pernah bahas mengenai ACV. ACV ini adalah salah satu, kalau saya salah dikoreksi. Siap. ACV adalah salah satu produk punya Astra di bawah iBit yang mempunyai peran untuk ngecek ya, ngecek kondisi fisik mobil, fisik dan dokumen. Fisik dan dokumen dari mulai eksterior, interior dan lain sebagainya dengan menggunakan alat-alat yang tentunya canggih ya Mas. Sangat mutakhir. Nah, ini kita ingin spesifik. Ini di sebelah kita nih ada mobil yang sudah disiapkan. Kita pengen tahu karena ada di part atau di bagian waktu kita ngecek ACV yang konten bulan lalu kalau nggak salah, itu ada bagian eksterior yang mana harus dicek dengan menggunakan thickness gauge ya. Thickness gauge. Nah, ini alatnya ya. Ini berupa alatnya. Nah, boleh nggak diceritain ini? Boleh, ini alatnya siap. Apa dulu nih? Jadi di Astra Car Valuation kita menggunakan alat yang namanya thickness gauge. Ini fungsinya untuk melakukan pengecekan bagian eksterior, terutama bagian coating dari cat. Jadi kita bisa tahu nih kondisi catnya, apakah sudah pernah cat ulang, ada dempul, atau masih original bawaan pabrik. Dan alat ini terkoneksi langsung ke dalam sistem kita di Astra Car Valuation. Nah, ini alat ini nih membacanya ke logam ya? Ke logam, betul. Alat ini membaca berdasarkan prinsipnya adalah dia membaca ketebalan cat dari logam atau dari panel. Jadi ya? Hanya bisa membaca di bagian yang berbahan dasar besi. Oh, oke. Jadi untuk ini tidak bisa diaplikasikan di bumper ya? Ya, karena bumper itu sifatnya adalah plastik, jadi dia tidak terbaca. Oke, kecuali bumpernya yang besi. Betul. Kan ada juga yang model ARB kan ya, kayak mobil-mobil militer gitu ya, variasi kayak gitu-gitu boleh ya. Itu. Dan juga ini juga mobil sekarang kan banyak nih, seperti salah satu merek yang di Eropa itu menggunakan bahan bakarnya aluminium, dan ini masih bisa kebaca juga. Aluminium bisa? Masih bisa. Oh iya, kayak misalkan Range Rover gitu ya, aluminium full ya. Itu sudah menggunakan panel-panel yang bahannya itu dari aluminium. Dia baca apa sih ketebalannya? Ketebalan cat. Jadi dari permukaan si panel awal dasarnya ke ketebalan catnya. Nah, ini kita sudah berdasarkan spesifikasi dari bawaan dari pabrik. Jadi sumpama standarnya adalah kalau kita pakai di sini adalah satuannya mikron. Mikron. Jadi misalnya 120 sampai 140 ada standar yang dikeluarkan dari pabrik. Jadi ketika dia pembacanya lebih dari 140 umpama 200 berarti kita bisa berasumsi sudah pernah dilakukan pengecatan ulang. Pengecatan ulang ya, tapi tidak di pabrik, tidak di pabrik, resmi setelah ya. Pemakaian. Oh, setelah pemakaian pernah di sol lah ya, di sol barangnya ya. Nah, ketebalannya itu akan bervariasi. Ketika angkanya lebih tinggi lagi, berarti bisa jadi panel itu sudah dilakukan proses dempul. Dempul ya? Ya, kurang tipis dempulnya ya? Kurang tipis, dempulnya ketebalan gitu kan. Dempulnya ketebalan. Nah, kalau kita mau melakukan pengecekan terhadap unit ini, itu random atau satu-satu per panel? Jadi prosedurnya adalah kita sesuai dengan urutan di dalam sistem, kita per panel satu-satu. Jadi berdasarkan urutan, yang pertama kita mulai dari fender sebelah kanan. Kemudian kita mundur ke pintu, kemudian ke atap. Jadi per panel itu kita melakukan 3 titik. Oke. 3 titik per panel kecuali yang atap, karena atap permukaannya besar. Luas, itu kita ya? melakukan 4 titik pengecekan. Random? Tidak, pojok-pojok.
Oh, Jadi pojok pojok-pojok karena ya. kan potensi terjadinya kecelakaan, entah mobil itu terguling, itu pasti akan ada kerusakan atau perbaikan Di pojok pinggir. sudut-sudut ya, di Sudut-sudut. Jadi Oke. sekitaran sudut ini kita lakukan pengecekan. Nih, tampaknya teman-teman lelangin aja, udah penasaran nih. Siap. Yuk, Kita langsung ke praktekin aja. kita langsung Gas. lakukan pengecekan. Oke, kita yang pertama dari Yang pertama dari depan. setup dulu. Setupnya gimana nih? Betul. Cara Nah, ini setupnya? jadi kita lihat di sini yang pasti kita sambungkan dulu. Nah, di sini alatnya sudah Dia Bluetooth ya. menggunakan Bluetooth dan terkoneksi. Nah, di sini sudah terkoneksi sudah berhasil. ya, oke. Nah, di sini dia langsung menuju Minta. ke pintu depan kanan. Itu bawah, bagian bawah ya. Yang terpenting adalah 3 titik. Jadi Oke. kita Dari sebagai sini coba. inspektor itu memperkirakan nih, kita bukan berasumsi memperkirakan bagian mana sih yang lebih sering terkena Keras kerusakan. ya. Jadi kalau misalkan keserempet sini, otomatis kan sini kena juga ya. Betul. Asumsinya begitu. Nah, asumsinya kan seperti itu. Jadi kita lakukan pengecekan di ujung dan dia langsung muncul angkanya, langsung terkoneksi. Angkanya Oke, mana? kita cek lagi. Nah, 134 dan ini juga di bagian titik kedua di 134. Oke. Jadi sesuai dengan dari alat dan di sistem kita itu sama, angkanya sesuai. Ini kanan ada beda nih antara Ya, betul. Jadi kan berarti ini kan kalau kita lihat di sini angkanya 271. Berarti untuk bagian yang sebelah sini itu catnya lebih tebal daripada yang bagian sebelah. coba sebelah sana. Nah, kita cek lagi di bagian yang Jadi kita lihat resultnya ya. 154. Nah, oke. Ini Nah, tadi berarti ini lebih tebal. di sini lebih tebal. Bagian Kemungkinan sebelah- pernah dicet. Kemungkinan pernah dicet. Oke. Jadi karena pengecetan dari tangan manusia itu nggak akan sama nih. Ya, karena Beda kan- dengan ya kan, karena- pengecetan di pabrik. Betul, karena Betul, menjauh, kalau mendekat pabrik kan gitu ya, ya. Dia sudah mesin ya, Ya, ya. sudah rapi semua, ibaratnya bisa sama. Jaraknya pun nggak akan berbeda. Tapi kalau tangan kan sesuai dengan Feeling ya, keahlian dari feeling tangan. ya, feeling ya. Betul Ya, sekali. ya, ya, spray kan. Spraynya. Oke, Nah, lah kita lanjut. kita lanjut. Dia langsung menunjukkan ke pintu belakang kanan. Ya. Nah, di sini juga ada 3 titik. Semoga ini normal nih. 153. 153. Kemudian di bagian tengah 140. dan di bagian belakang 139. Nah, kesimpulannya gimana Nah, nih? kesimpulannya berarti dari dua panel ini berdasarkan dari alat thickness gate ini kita berasumsi kalau ini sudah dilakukan pengecatan ulang. Yang di belakang juga? Ya, Yang belakang betul, sini kali ya? betul. Nah, Oke. ibaratnya dengan panduan dari alat ini kita sebagai inspektor itu memastikan lagi nih kondisi. Coba bayangkan, Setnya. ini kita ngobrol di luar konteks ya. Siap. Coba bayangkan, kalau kamera boleh di-shoot, mata telanjang kelihatan nggak ini? Pernah dicat? Boleh ya, bantu komen ya. Boleh bantu komen. Coba kelihatan nggak? Kalau misalkan kita mau beli ini mobil dengan mata telanjang nih mas ya, Ya. kelihatan nggak? Pasti nggak kelihatan kan? Pasti nggak kelihatan karena memang tidak terlalu besar Tuh, ketebalannya. nggak kelihatan pernah dicat. Mengkilatnya juga kayak mengkilat pabrik, apalagi ini tahun masih tergolong tahun muda Tahun kan? muda 2021 mobilnya. Tuh, ini Ayla GR ya, JR. 2021 coba. Kita lanjut mas. Siap, kita lanjut. Nggak akan kelihatan, Nggak makanya akan kalau nggak kelihatan. pakai thickness gate tampaknya susah. Susah untuk mendeteksinya. Nah, kemudian Atas. kita diarahkan ke bagian atap. Nah, ini tadi saya Oke. bilang. Jadi, nah di sini kan terlihat nih, Heeh. angkanya lebih kecil. Angkanya 86,9. Oke, Gitu loh. 86. Jadi Berarti lebih tipis. lebih tipis lagi kondisi. Ini aslinya ya? Ini aslinya. Karena Oke. range-nya antara di bawah 120. Di bawah 120 itu masih 140 dan di bawahnya itu masih kondisi yang masih ori. ori. Yuk, lanjut. Pojok mana lagi? Kita lanjut ke bagian kuartel belakang. Oke. Di sini kan berarti kalau panel ini kita berasumsi bagian yang lebih sering kena senggol adalah bagian fender, Bagian bagian fender. bawah. Nah, di sini angkanya 91. 91. Poin kosong. Kemudian kita lakukan juga di 87. 87 tipis. Kemudian satu lagi 84. Nah, di sini kan terlihat bedanya. 84 ya. Ini tipis. Ini belum kemungkinan ya. Sini kemungkinan belum pernah dilakukan. Masih ori nih, Masih kemungkinan. ori untuk bagian panel kuartel belakang sebelah kanan. Kalau dulu zaman nenek moyang saya, Ketak-ketak. ya, Nah. Assalamualaikum. Diketak-ketak. Iya. Coba Mas, ada bedanya nggak sih sebenarnya? Coba. Kalau Mas kan udah Ya. sering ya. Kalau dilihat dari suaranya itu hampir tidak ada bedanya. Karena Tapi beda loh Mas, sorry. Ini tentang nah, ini. karena sebelah sini agak tebal. Ini tebal nih. Sini agak lebih Iya. tebal. Jadi dia lebih dalam suaranya ya kalau kita dengarkan. Ada. Waalaikumsalam. Lebih dalam suaranya. Oke. Ayo kita lanjut Mas. Kita lanjut. Seru nih. Ini Nah. pengetahuan ya Mas, supaya teman-teman Pengetahuan.
teman-teman yang lain aja di rumah juga paham bahwa ternyata ngecek mobil itu tidak semudah hanya menggunakan mata telanjang Ya, gitu. makanya- Karena kalau dengan bantuan alat kan kita bisa lebih objektif ya, Lebih objektif, melihat mobil. kemudian juga angkanya juga akurat, Betul. dan di Astra Car Evolution semua transparan. Jadi Betul, ini apa yang alat kan ada- nggak boleh bohong kan? Betul, Iya, angka tidak dan nggak boleh, bisa karena bohong. Angkanya juga sesuai. Boleh, lanjut Kita Mas. lanjut di bagian pintu belakang, di sini Pintu juga belakang. 3 titik yang kita lakukan pengecekan. Angkanya 92,9, 92,9 99 masih aman. masih aman. Masih di bawah 120, 97,4. 97,4. Kalau misalkan dia nggak sesuai alat, misalkan di bagian panel dalam ini boleh nggak? Kalau di bagian panel ini tidak dilakukan pengecekan karena itu kan di bagian dalam. Yang pertama dia clear-nya akan lebih tipis ketimbang yang ada di luar. Kalau Oh kita ya, karena look random ya. pengecekan, angkanya akan lebih kecil lagi. Betul. Tapi kan asumsi kalau kalau nabrak pasti luar dulu Pasti kan, luar, dan yang bukan dalam. pasti look-nya dari luar. betul. Kecuali bawa barang kesodok pecah gitu ya mungkin. Betul. Ya karena kecelakaan itu kan bisa dari mana aja. Betul. Oke, kalau di bumper udah jelas nggak bisa ya. Di awal tadi kita udah bahas ya. Oke, kita lanjut. Bahannya adalah dari plastik. Ya. Oke. Kita lanjut ke kuartel sebelah kiri. 89 Lebih tipis lagi. Lebih tipis. Kemudian juga satu lagi 92. di 92 86. Nah, Oke, ini berarti lebih angkanya tipis. Tipis. Aman. Tidak setebal pintu yang sebelah kanan. Siap. Kemudian maaf. Ujung-ujung. Ujung ya. Nah, di sini angkanya 87,7. Oke, 87. Jadi kalau di sini bisa langsung kelihatan datanya. 98 dia langsung muncul di tablet. Kemudian 93, 93. 105. 150. Nah, di sini Nah, tulisannya adalah normal. Normal Kalau ya. dia ada masalah dia pasti akan ditandai dengan warna merah. Oh, Di jadi dalam sistem kita. resisten ya. Tang merah ya kan. Langsung. Oke, kita lakukan lagi pengecekan di pintu depan kanan. 122 Masih normal itu. masih normal. Di bawah 140. Di bawah 140, 99. 99. Oke, masih normal lagi. Masih normal. Ujung-ujung. Kita ke atap. Jadi di atap ini kita melakukan 4 titik yang dilakukan pengecekan. Oke. Di setiap ujung ya. Di setiap ujung. Untuk fender depan kiri 95, Oke. bagian titik keduanya 85. Kemudian satu lagi di 96,5. Oke. Nah, Terus di kap mesin itu kita Kap juga mesin? ada 3 titik. Jadi semua yang berbahan panel itu kita lakukan pengecekan 3 itu titik. berapa itu tadi? 130. 130. Masih normal. Mas, nah di Nah, sini ini tidak normal tuh. 600. Wih. Berarti 600. Berarti ini tebel nih. Tebel. Nah, di sini nih Mas nih ya, Mas Tahir ya. Kalau kita lihat juga permukaan catnya berbeda. Nah, saya tadi curiga, tapi nggak apa-apa ya kita bahas ya. Boleh, siap. Ini- Kita sesuai dengan kondisi dari mobil. Kenapa agak renggang gitu Ya, kan? betul. Ya kan, kita justru malah menemukan ini tadi. Boleh ya kita buka ya? Kita buka. Izin. Kita lihat semuanya. Ah, boleh. Kemungkinan, tapi kalau di dalam, di mata telanjang nggak kelihatan, Mas. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini, mata telanjang. Mata telanjang tidak kelihatan. Tidak terlihat. Tetapi ini pilarnya. Nah, Nah, ini tuh. agak ambles ke belakang. Agak kedorong ke belakang. Kedorong, Berarti ya. dari sini juga di Astra Car Kemungkinan Evolution. ini ada pernah ngecat ya tadi. Betul. Kita lanjutkan yang ini dulu nih, kita bahas Di sini yang ini. 603, 603, kemudian di sebelah kiri 125. 125. Berarti kemungkinan di spet di sini ya. Ya, di sepetnya di sini. Agak tebalnya di sini. Kemungkinan ini agak ketekuk sedikit, kemudian ada perbaikan, Iya. kena dempul yang agak tipis sehingga angka yang di panel bagian depan ini lebih tebal sampai 600. Atau bisa jadi ini diganti. Bisa jadi. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pengecekannya di bagian sasis. Ya, nanti dilanjut. Untuk memastikannya. Nah, lanjut lagi, masih Siap, ada lagi? Masih ada satu lagi, Oke. panel terakhir di fender depan. Nah, di sini juga menunjukkan 200 ini tebal juga, 274. Bro. Ini cukup tebal. Ini tebal juga, Bro. Bahkan sampai 300. 300 ini tebal juga nih. Wah, ini yang lebih tebal. 1000 lebih angkanya. Mana 1000? Widih. Angkanya di sini. Oh, berarti mungkin bagian sini pernah kena nih Iya, guys ya. jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi kalau misalkan kita lihat ini pakai mata kita telanjang atau taruh dengan feeling aja Dengan deh. feeling. Dengan feeling aja. Ini kan pasti kita wah ini perbaikan sekian. Ini nggak kelihatan, nggak kelihatan serius.
nggak kelihatan. Setel rapi lagi ini pasti rapi. Pasti rapi lagi. Nggak kelihatan. Ketika penyetelannya baik, dia akan jadi rapi lagi. Betul, feeling ya. Tapi Feeling. kalau alat ini Dengan alat tidak ini bisa. ketahuan. Kita tidak bisa pakai feeling. Kita Betul. pakai data. Kita pakai data. Ya, di mana datanya langsung membaca atau melakukan sebuah penilaian terhadap ketebalan cat. Yang tidak bisa kita manipulasi. Jadi kalau tebal dikatakan tebal, kalau Dikatakan tipis tebal. dikatakan tipis. Dikatakan tipis. Nah, Mas, Siap. ada berapa variabel penilaian sih di ACV? Selain eksterior, apalagi? Nah, jadi di ACV itu kita melakukan pengecekan unit itu yang pertama tuh awalnya adalah pengecekan interior. Interior. Interior kita lihat kondisinya, apakah ada yang rusak, kemudian apakah ada yang cacat, apakah ada yang tidak berfungsi. Karena kan di bagian interior itu banyak nih pengecekannya nih. Ya. Ada AC, ada radio, kemudian kalau dia mobil pakai sunroof, dia ada sunroofnya. Aha. Kemudian dari interior kita masuk ke bagian thickness. Oh, eksterior. Dari Eksterior dan thickness itu sebenarnya Satu kesatuan. bukan satu kesatuan, dia agak ada beda. Oke. Ada beda. Jadi ada thickness itu khusus untuk melakukan pengecekan di kondisi cat. Cat. Kemudian dari Tebal tipis thickness ya. ke tebal tipisnya, kemudian masuk ke eksterior. Oke, jadi yang dikategorikan eksterior itu apa aja selain cat? Ban? Ban termasuk, Masuk. kemudian spion. Ban dicek juga? Ban dicek juga. Kalau ban baca tahun aja ya? Baca tahun, kemudian Sini, ketebalannya. sini. Coba dibaca Mas tahunnya Mas. Ban di sini kita lihat. Pinjam center dong. Nah, Ada itu center tuh. sih, ada center. Oh, ada ya? Ada dong. Oh iya, ini ternyata sudah disiapkan. Nah, di sini kita lihat. Di sini adalah angkanya, Kode ya? kodenya Kode 0923. produksi. Jadi di sini kode produksi dari bannya yang menunjukkan 09 itu minggu. Minggu ke-9 tahun 2023. Berarti udah pernah diganti. Ya Sudah dong? pernah diganti, betul. Karena mobilnya- STNK-nya 2021. Begitu kan? Oh, mobilnya 2023? Mobilnya 2023. Oh, 2023. Berarti bannya masih bawah. Masih bawaan ini Masih berarti. bawaan. Oke. Kemudian dan juga ketebalannya kita lakukan pengecekan juga. Caranya? Ada alatnya lagi, saya ambil Oke. sebentar. Ini masuk eksterior ya pokoknya ya. Masuk Jadi ke kita eksterior. next konten kita interior full ya. Interview. Oke, ini untuk ngecek tadi udah tahun ya. Tahun Betul. udah selesai, sekarang Tahun, ketebalan. ketebalannya. Ini pakai alat juga. Ada alatnya. Apa namanya nih? Namanya tire gauge. Jadi Wih. fungsinya untuk mengecek dari ketebalan ban. Sebelum kita melakukan, pastikan dulu kita kalibrasi Oke. alatnya biar dia sesuai. Jadi kita kalibrasi, kemudian kita zerokan. Oke. Kita lakukan pengecekan di bagian kondisi coakan dari Lakukan ya, lakukan Betul. ya. Dua senternya tadi mana senternya? Ntar, tak ambilin. Ini center. Oh ya, center. Nah, dulu saya suka mencari kodok jadi tahu. Nah, jadi dari Ini, guys. lakukannya ini Hmm. kita cek. Nah, di sini angkanya Oh adalah ini, jadi ya, ketebalannya ini ya. ketebalannya ini dia masih 5,13 mm. Paling tebel Paling tipisnya itu adalah di angka 2. 2 ya, berarti masih oke ya. Masih oke. Nah, ini langsung tembus atau kita input? Kalau ini data? kita input. Oh, karena ini nggak langsung ke sistem tidak ya. terkonek dengan sistem kalau untuk pengecekan ketebalan. Oke. Velg? Velg juga kita lakukan pengecekan. Jadi apakah velgnya ini sesuai dengan bawaannya atau sudah variasi, kemudian kondisinya. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih ada sedikit baret ya. Iya, Nah, ya betul. di sini. Nah, Nanti kita info juga ini kita ya. info. Jadi kita berikan Oke. foto dan kita kasih keterangan velg depan kanan ada baret. Oke. Jadi sehingga customer itu mendapatkan informasi yang real Detail. dan sesuai. ya, Detail itu juga. untuk eksterior. untuk eksterior. Padahal banyak banget Mas ya dari Banyak banget ACV item-item itu yang- itemnya ada interior, eksterior, ada mesin, ada kaki-kaki, mesin, ada ada rem, ada mesin ya, kaki-kaki, Mesin, ada rem, ada rangka, kelistrikan, ada kelistrikan aduh, juga. banyak Kita banget. juga melakukan scanner. Ya, scanner, Scanner juga di ECU, ECU. ya kan? ECU di scan. Jadi luar biasa dan itu nanti akan ada beberapa lembar yang akan dikasih ke customer. Laporannya ke customer. Nah, untuk customer melakukan pembelian terhadap Pembelian. unit. Betul. Jadi customer itu mengetahui dengan real kondisinya mobil seperti apa. Ya, ini bukan mengecilkan teman-teman bengkel ya. Betul. Bukan mengecilkan, tapi ini sekarang bicara modernisasi. Secara Jadi kita lebih ke akurasi data ya. Betul. Oh, ini ternyata kondisi fisik mobilnya seperti ini by data. Ya, by data Bukan by kita feeling. saksikan. Bukan by feeling. Nah, gitu. Justru itu juga menjadi masukan nih ke pemilik mobilnya yang sering saya temui dia sendiri tidak mengetahui kondisinya seperti apa. Ya, betul. Karena memang dulunya beli second mungkin Iya, kan. kemungkinan seperti Ya, itu. seru. Gitu.
Oke, next minggu kita ketemu Mas. Kita nanti coba detailing lagi mengenai interior atau mungkin mesin atau mungkin kelistrikan ya. Siap, kita lanjutkan. Oke, buat teman-teman yang mau order HEV ya kan, segampang itu. Kalian tinggal lari ke websitenya Dan kemudian jangan lupa, kita masih ada promo untuk sampai tanggal 21 April, diskon 100.000 di Astra Carvolution. jadi langsung saja kunjungi webnya. Webnya di apa Mas? Webnya di acv.astra.co.id. Widih, mantap. Thank you teman-teman udah nonton Lelangin Aja dengan HEV kali ini. Mungkin minggu depan kita akan konten mengenai pengecekan mesin, engine, atau mungkin interior yang lebih seru. Thank you, salam sehat selalu, see you. Tutup Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.